Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam badan sehat ya. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya, Finatus Soliha. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi PPKN untuk paket C kelas 11 dengan modul 7 dengan tema lini masa demokrasi. Kemudian yang akan kita bahas tentang unit 1 dengan tema bela demokrasi, bela rakyat. Jadi, makna demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang berarti masyarakat atau rakyat, dan kratos yang berarti aturan atau kekuasaan. Jadi demokrasi sendiri berarti kekuasaan di tangan rakyat atau yang lebih kita kenal dengan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dan makna demokrasi adalah sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna ini memiliki arti bahwa rakyat menentukan sebanyak keputusan dan permasalahan yang mempengaruhi kehidupannya. Jadi hal ini mencakup kebijakan negara karena pada dasarnya kebijakan yang dibuat pemerintah akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Dan sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, maka penyelenggaraan negara didasarkan pada kehendak rakyat, dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Singkatnya, tanpa rakyat maka tidak akan ada pemerintahan. Adapun ciri-ciri dan prinsip demokrasi, ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat dan adanya pengakuan hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum dan adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lainnya. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah satu, untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Yang kelima, menjamin tegaknya keadilan. Jadi, apakah demokrasi di Indonesia ini sudah berlaku sebagai sistem politik saja? Tentu saja tidak. Jadi demokrasi kita diwujud nyatakan dalam berbagai aspek kehidupan. Muhammad Hatta menekankan pentingnya demokrasi ekonomi sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Demokrasi tidak hanya menekankan pada aspek politik, melalui pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, namun demokrasi juga harus bermakna di bidang kesejahteraan rakyat. Jadi sistem ekonomi yang kita anut seharusnya bertumpu pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak. Tidak banyak kesejahteraan segelintir orang dari golongan dan tidak disadarkan pada prinsip ekonomi pasar bebas yang mengeksploitasi atas kaum marginal. Dengan demikian, Hatta menyodorkan koperasi sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi di bidang ekonomi. Demokrasi di Indonesia, konsep demokrasi di Indonesia modern meliputi 3 hal, yakni demokrasi bidang politik, di bidang ekonomi, dan juga bidang sosial. Dan 10 pilar demokrasi konstitusional di Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar dibagi atas. Pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan, artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia lebih menuntut kecerdasan rohaninya, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki dan memegang kedaulatan itu. Dan demokrasi yang keempat adalah demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama,
kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi yang ugal-ugalan, demokrasi yang dagelan, atau demokrasi yang manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan kepura-puraan. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum. Jadi bukan demokrasi yang membiarkan atau kesemrawutan atau yang anarki. Yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusuhan. Untuk yang kelima, ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yang artinya bahwa bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan dan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Yang keenam, ada demokrasi dengan hak asasi manusia, artinya mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak tersebut, melainkan terlebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yang artinya menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedelapan, ada demokrasi dengan otonomi daerah, yang artinya bahwa otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang kemudian diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. Yang kesembilan, ada demokrasi dengan kemakmuran. Apa itu? Demokrasi itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial, artinya menggariskan keadilan sosial di atas berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas. Jadi diberikan sama rata dan istimewa dengan hak khusus. Demikian pembahasan PPKN untuk paket C kelas 11 dengan tema Bela Demokrasi, Bela Rakyat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Terus belajar, tetap semangat, dan terima kasih. Assalamualaikum.